Malam ke-13, Syahrajat melanjutkan ceritanya. Di hadapan gadis tuan rumah, Khalifah Harun ar-Rasyid, Ja'far, dan keempat laki-lakinya, gelandangan yang buta mata kirinya itu melanjutkan ceritanya. Setelah mengucapkan sumpah serapah di hadapan mayat anaknya sendiri, pamanku lalu mengambil sandalnya dan memukulnya ke tubuh anaknya yang sudah menjadi mayat. Aku tak habis pikir mengapa pamanku melakukan itu. Sungguh malang nasib sepupuku. Jenazahnya menghitam bagai arang. Di tengah kemarahan pamanku yang tak ku ketahui penyebabnya, ku beranikan diriku untuk bertanya padanya. Demi Allah paman, redakanlah amarahmu. Sungguh sedari tadi aku tak henti memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada anakmu ini. Tidakkah cukup kau menyaksikan anakmu yang mati hangus seperti ini, sehingga kau merasa perlu untuk memukulinya lagi dengan sandalmu? Pamanku menjawab, "Wahai keponakanku, sesungguhnya putraku ini mencintai saudara perempuannya sendiri sejak ia masih kecil. Aku telah melarangnya mencintai saudara kandungnya sendiri. Di samping, di dalam benakku, aku berpikir bahwa mereka masih kecil. Ketika mereka telah besar, telingaku mendengar berita bahwa kedua anakku ini telah melakukan perbuatan nista. Aku tentu tak mau mempercayainya berita itu. Meski kemudian aku langsung memberi peringatan keras pada putraku dengan mengatakan padanya untuk menghindari perbuatan bejat yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun. Karena jika tidak, aku dan keluargaku akan dicap sebagai keluarga bejat sampai mati. Dan berita itu tentu akan menyebar kemana-mana. Dan aku memperingatkan dia bahwa jika dia mengulangi perbuatan busuknya itu lagi, niscaya aku akan membunuhnya. Setelah itu, aku memisahkan kedua anakku. Akan tetapi rupanya anakku yang perempuan pun sama bejatnya dengan saudaranya. Sehingga rupanya mereka melakukan perbuatan memalukan itu di ruangan bawah tanah ini sambil membawa semua makanan ini ketika aku sedang berburu. Namun rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan dan membakar keduanya. Kata-katanya tercekat di leher. Kami berdua menangis. Kini engkaulah anakku sebagai pengganti dirinya, ujar pamanku. Pikiranku melayang ke angkasa, terbang di pelupuk mataku segala kejadian yang kulalui. Dari peristiwa pembunuhan ayahku oleh menterinya sendiri, hilangnya mata kiriku, sampai kejadian aneh yang menimpa sepupuku. Aku pun menangis. Kami keluar dari ruang bawah tanah itu, lubang kuburan yang kami masuki, kembali kami rapikan seperti semula dan kami pun pulang. Akan tetapi sungguh di luar dugaan, di tengah kota yang kami temukan adalah riuh rendah suara pasukan ditingkai suara drum dan trompet perang. Pasukan berkuda berlarian ke sana kemari, menerbangkan debu di jalan-jalan. Kami benar-benar bingung karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kepada salah satu seorang penduduk, pamanku bertanya tentang apa yang tengah terjadi. Penduduk itu memberitahu bahwa salah seorang menteri dari kerajaan tetangga telah membunuh rajanya sendiri. Dan dia juga menghimpun pasukan dan angkatan perang untuk menyerang kota ini. Penduduk yang tak berdaya telah menyerah. Aku pun berkata dalam hati, jika aku sampai tertangkap oleh menteri jahat itu, pasti aku akan dibunuh. Pikirku menerawang, terlintas kejadian yang menimpa ayah dan ibuku. Aku tak tahu apa yang harus kuperbuat, karena aku sampai menampakkan diri
pasti penduduk kota dan para serdadu akan mengenaliku untuk kemudian membunuhku. Tak ada satupun jalan yang dapat kutemui untuk menyelamatkan nyawaku kecuali dengan cara mencukur habis jenggotku dan mengubah penampilanku. Setelah selesai menyamarkan penampilanku, aku pun keluar dari ibu kota untuk menuju ke kota ini. Harapanku, moga-moga saja aku bertemu orang yang dapat mempertemukan aku dengan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk kebeberkan pada beliau semua yang terjadi padaku. Malam ini aku baru tiba di kota ini, dalam keadaan bingung, tak tahu harus kemana. Sampai akhirnya aku bertemu dengan gelandangan pertama ini. Kepadanya aku mengaku bahwa aku adalah orang asing di negeri orang ini. Namun dia berkata bahwa dia juga orang asing. Ketika kami berdua sedang bingung, muncullah gelandangan kedua ini, yang juga mengaku bahwa dia adalah orang asing di negeri ini. Maka kami langsung berkata bahwa kami berdua juga sama. Kami pun berjalan tak tentu arah, sampai akhirnya takdir menghempaskan kami ke rumah ini untuk berjumpa dengan Anda sekalian. Itulah kisahku. Si gadis lalu berkata, "Usaplah kepalamu dan pergilah." Namun gelandangan pertama itu menolak. "Tidak, aku akan tetap di sini untuk mendengarkan kisah teman-temanku ini." Setelah itu majulah gelandangan kedua. Dia berkata, "Nona, ketika dilahirkan, aku sebenarnya tidak buta. Ya, tidak buta sebelah seperti sekarang. Aku memiliki cerita menakjubkan yang seandainya diresapi ke dalam hati, tentu akan menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya." Gelandangan kedua itu pun memulai kisahnya. "Aku adalah seorang putra dari seorang raja. Aku mampu membaca Al-Quran dalam ketujuh ragam riwayatnya. Dan aku pun mempelajari banyak kitab-kitab terkemuka langsung dari pakar yang menguasainya. Aku juga mempelajari ilmu astrologi dan sastra. Aku mempelajari semua ilmu itu dengan amat tekun, sehingga aku mengungguli semua teman-temanku. Namaku pun langsung dikenal oleh banyak pengarang dan tersebar ke berbagai negeri. Kecerdasanku juga telah diketahui oleh banyak raja. Ternyata berita tentang kecerdasanku telah sampai ke telinga Raja Hindustan. Sang raja kemudian mengirim rombongan yang datang dengan membawa begitu banyak hadiah mewah untuk meminta kesediaan ayahku mengizinkan aku datang ke Hindustan. Atas perkenan ayahku, aku dan rombongan berangkat ke negeri Hindustan dengan menggunakan 6 buah kapal. Sebulan penuh kami mengarungi lautan, sampai akhirnya kami tiba di sebuah daratan. Kami merapat dan kemudian kami mengeluarkan kuda-kuda yang kami bawa untuk mengangkut 10 macam hadiah yang akan diberikan kepada Raja Hindustan. Kami belum jauh berjalan ketika tiba-tiba kami melihat kepulan debu bertebangan memburamkan pandangan di tengah siang itu. Ternyata kepulan debu itu berasal dari 60 orang berkuda yang berwajah garang. Kami segera tahu bahwa mereka adalah para perampok Arab. Ketika para perampok itu melihat kami yang berjumlah sedikit dan membawa 10 macam hadiah yang diangkut kuda, mereka pun langsung menyerang kami dengan tombak. Di tengah ketakutan, aku berkata kepada perampok itu, "Hai perampok, kami adalah utusan yang akan menemui Raja Hindustan yang agung. Kalian tidak boleh menyerang kami." Pimpinan perampok itu berkata, "Hai bodoh, kita tidak sedang berada di wilayah kekuasaannya, dan kami juga tidak mau tunduk padanya." Dan para perampok itu pun terus menyerang kami. Beberapa anggota rombongan kami terbunuh, dan sebagian dari mereka lari ketakutan. Sementara aku
dengan luka di sekujur tubuh berusaha menyelamatkan diri. Kebetulan para perampok Arab itu sedang sibuk membongkar semua bawaan-bawaan kami. Entah di mana aku berada, beberapa hari lalu aku masih seorang pangeran, dan kini aku menjadi seorang gelandangan. Di sebuah gua di lereng gunung aku beristirahat untuk menghimpun tenaga. Setelah tenagaku agak pulih, aku melanjutkan perjalanan hingga aku tiba di sebuah kota yang ramai dan makmur. Kota yang kumasuki ini menjadi tampak semakin indah karena aku memasukinya pada awal musim semi. Ketika bunga sedang mulai merekah dan pepohonan mulai menghijau, setelah sekian lama tidur di balik selimut musim dingin. Seindah musim semi itulah kegembiraan hatiku. Setelah menempuh perjalanan panjang, keadaanku akhirnya kembali pulih. Di tengah negeri antah berantah itu, aku mendatangi seorang penjahit. Ajaib, ternyata penjahit itu mengenali diriku yang meskipun namaku memang terkenal. Namun tak semua orang mengenali rupaku. Seiring keterkejutanku karena ada orang yang mengenaliku di negeri asing ini, ternyata penjahit itu membawa berita buruk padaku. Dia berkata, "Pangeran, berhati-hatilah. Jangan sampai identitasmu yang sebenarnya diketahui orang, karena raja kami adalah musuh terbesar ayahmu, dan dia masih menaruh dendam pada ayahmu." Kemudian penjahit yang baik hati itu menyajikan makanan dan minuman. Kami berdua langsung bersantap sambil berbincang-bincang, dan ketika malam tiba, penjahit itu mempersilahkanku tidur di dalam kiosnya. Tak lupa dia juga membawa kasur dan selimut untukku. 3 hari lamanya aku tinggal bersama penjahit itu. Pada hari ketiga, dia berkata padaku, "Apakah ada pekerjaan yang dapat pangeran lakukan?" Aku menjawab, "Aku adalah seorang faqih yang menguasai beberapa bidang ilmu. Aku juga mampu menulis dan berhitung." Sambil mendesah, penjahit itu berkata, "Semua keterampilanmu tak berguna di sini, karena semua orang di sini hanya sibuk mencari uang dan tak ada dari mereka yang tertarik untuk mendalami ilmu, pengetahuan atau belajar menulis." Aku berkata lagi, "Demi Allah, hanya itu yang bisa kulakukan." Lalu penjahit itu berkata, "Kalau begitu, kecangkan ikat pinggangmu dan bawalah kampak dan tali. Pangeran dapat mencari kayu bakar sampai Allah memberi jalan keluar dari masalah ini. Dan ingat, jangan sampai identitasmu diketahui oleh orang lain." Penjahit yang baik itu kemudian membelikan sebilah kampak dan seutas tali untukku. Dia kemudian menitipkan aku kepada beberapa orang pencari kayu bakar. Lumayan, dari hasil penjualan kayu bakar aku mendapatkan 1/2 dinar untuk kumakan sebagian dan sebagian lagi kutabung. Tanpa terasa setahun telah berlalu. Seperti biasa aku masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di tengah hutan, aku menemukan rimbunan pohon yang di dalamnya terdapat banyak kayu yang dapat kuambil. Aku pun segera masuk ke dalam rimbunan itu. Di tengah rimbunan, kupilih sebatang pohon dan kemudian kulubangi sekelilingnya dan kubersihkan batangnya. Aku baru akan mengayunkan kampakku ketika tiba-tiba pandanganku tertumbuk pada sebuah pintu kayu di bagian bawah pohon. Segera aku bersihkan permukaan pintu kayu itu dan kubuka. Ternyata di bawah pintu kayu itu terdapat tangga. Kuberanikan diri untuk menuruni tangga itu. Di penghujung tangga, aku melihat sebuah pintu. Pintu itu pun terbuka. Ternyata di balik pintu yang kubuka itu terdapat sebuah istana yang amat megah. Setelah aku masuk ke dalam istana, aku berjumpa dengan seorang gadis. "Apakah kau manusia atau jin?"
Gadis itu bertanya. Manusia, jawabku. Siapa yang mengantarmu sampai ke tempat ini? Sudah 25 tahun aku tinggal di sini, namun tak seorang manusia pun yang masuk ke sini, katanya. Aku pun menjawab, Nona, Allah lah yang telah mengantarkan aku ke tempat tinggalmu ini. Semoga saja kedatanganku ini dapat menjadi pelipur rara duka. Kemudian aku menceritakan padanya semua yang menimpaku. Ternyata gadis itu menaruh iba padaku. Sambil menangis dia berkata, aku juga akan menuturkan kisahku padamu. Ketahuilah sebenarnya aku adalah seorang putri raja di kawasan Hindustan yang menguasai kepulauan Abnos. Pada suatu ketika ayahku menikahkan aku dengan sepupuku. Namun, pada malam pernikahanku, aku diculik oleh jin dan dibawa ke tempat ini. Jin itu juga membawa semua perhiasan, pakaian, perabotan, makanan, minuman, dan segala hal yang aku butuhkan. 10 hari sekali, jin itu akan datang dan menginap di sini 1 malam. Dia selalu berkata padaku bahwa jika aku membutuhkan sesuatu, aku tinggal menyentuh 2 garis yang terdapat di atas kubah ini. Tetapi selama ini aku tak pernah berhasil mencapai garis itu, sehingga akhirnya dia datang mengunjungiku pada setiap hari ke-10. Jadi, pada hari ini masih ada 6 hari yang tersisa sebelum dia datang lagi ke tempat ini. Sudikah kau menemaniku di sini selama 5 hari ke depan? Pada 1 hari sebelum kedatangannya, engkau boleh pergi meninggalkanku. Mendengar permohonan gadis malang itu, spontan aku menjawab, ya, aku bersedia. Gadis itu tampak begitu gembira mendengar kesediaanku. Digamitnya tanganku, dan aku dibawanya ke sebuah kolam pemandian yang indah. Setelah aku membuka pakaian dan dia membuka pakaianku, kami pun mandi bersama. Seusai mandi, gadis itu menyajikan makanan untukku. Kami pun makan bersama sambil berbincang-bincang. Setelah kenyang, gadis itu berkata padaku, tidurlah, kau tentu lelah. Aku pun segera tertidur. Semua panas dari kehidupanku selama setahun terakhir seketika hilang dihapus hujan hari ini. Ketika aku bangun dari tidurku, kudapati gadis itu sedang memijit-mijit kakiku dan berkata, demi Allah, selama 25 tahun ini aku merasa amat sengsara karena harus tinggal di bawah tanah seperti ini sendirian dan tidak memiliki seorang pun teman untuk diajak bicara. Segala puji buat Allah yang telah mengirimmu ke sini. Dia kemudian menyenandungkan sebuah syair. Jika ku tahu kedatanganmu, tentu kan ku harapkan kelapangan hati. Atau mata air yang menyegarkan, kan ku hamparkan pula pipiku, agar saat kita bertemu, kau dapat menciumku sampai ke atas dahiku. Ketika mendengar syair yang indah itu, aku berterima kasih pada gadis itu. Dan diam-diam aku memang mulai jatuh cinta padanya. Entah kemana perginya segala kesusahan yang selama ini kuhadapi. Kami terus minum-minum sampai malam tiba. Berdua kami tidur semalaman. Sungguh kusadari bahwa tak ada perempuan yang secantik dirinya. Sampai akhirnya pagi datang dan kami bangun dari tidur. Aku bertanya padanya, bagaimana jika aku mengeluarkanmu dari tempat ini dan membebaskan dirimu dari jin jahat itu? Mendengar tawaranku, gadis itu hanya tertawa seraya berkata, sudahlah, terima dulu bagianmu. Toh, dari setiap 10 hari, hanya 1 hari yang menjadi bagian jin itu. Sedangkan kau mendapatkan yang 9 sisanya. Aku menyerga. Tapi aku sangat mencintaimu. Sekarang juga
akan kuhancurkan kubah ini agar jin itu segera datang ke sini untuk kubunuh. Mendengar, aku terus mendesak gadis itu menyanyikan syair. Wahai yang memisahkan, perlahan lakukan usahamu. Cukup sudah segala rindu, bersabarlah. Setiap masa tentu kan berganti, dan setiap pertemuan ujungnya adalah perpisahan. Tetapi aku tetap tak mempedulikan syairnya itu. Kupasang kuda-kuda dan kulayangkan tendanganku ke atas kubah kuat-kuat. Fajar nampak menggeliat. Kedua bibir indah Sahrajat tak lagi mengeluarkan satupun kalimat. Ya